Pasien atas nama Nyonya Klani, boleh masuk. Selamat pagi Ibu. Saya ingin konfirmasi Ibu dengan siapa yang pasien? Saya pasiennya sendiri. Baik, saya ingin konfirmasi kembali ya Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Klani? Ya, saya Nyonya Klani. Kalau umurnya boleh saya tahu untuk usia Ibu di usia berapa sekarang? Saya usianya 50 tahun. Oke, baik, usianya 50 tahun. Ibu dengan pasiennya Dr. Tias, apakah benar Ibu? Ya, saya pasien dokter. Yes. Oke, apakah Ibu sebelumnya Ibu saya izin meminta waktu Ibu beberapa menit ke depan untuk menjelaskan mengenai obat yang Ibu dapatkan ini gitu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Oke Ibu. Sebelumnya saya juga izin mengkonfirmasi apakah dokter sudah menjelaskan mengenai obat yang Ibu dapatkan ini? Saya hanya tahu biasanya dapat 3 obat yang ada obat omeprazol, lalu antasida, sama satu lagi saya lupa. Satu laginya lupa. Kalau misalkan dokter itu sudah menjelaskan belum untuk cara minum obatnya itu, waktunya atau aturannya sudah dijelaskan belum sama dokter? Sudah, tapi kayaknya harus saya ulangi lagi. Baik Ibu. Kalau misalkan dokter tadi juga menjelaskan nggak Bu, kalau misalkan Ibu minum obat omeprazol ini nanti keadaan Ibu seperti ini, atau obat yang dua lagi ini itu dijelaskan nggak Bu untuk pencapaian terapinya? Untuk pencapaiannya mungkin karena saya ini sakit itu ada masalah di lambung saya, jadi untuk mengobati lambung saya Mungkin jadi hanya menjelaskan seperti itu ya Bu, yang Ibu tahu gitu. yang saya tangkapnya seperti itu. Oke, sekarang Ibu tuh kerasanya apa Bu, keluhannya apa untuk penyakit Ibu ini yang masih kerasanya seperti apa gitu Bu? Kalau saya tuh masih di urat itu masih kayak sakit gitu, terus kayak agak kadang mual kalau misalnya Mualnya parah dong. kalau mualnya mungkin masih biasa aja ya, nggak sampai muntah-muntah yang sering. Terus juga kayak ya paling cuma di sekitar itu aja. Oh, di luar itu tuh nggak ada ya Bu ya? Ya di luar itu. Tapi Ibu punya alergi nggak Bu terhadap makanan, obat, atau yang lain gitu? Punya alergi nggak Bu? Kalau misalnya alergi kayaknya nggak ada. Oke, tapi kan tadi Ibu bilang Ibu tuh kayak mual dan lain sebagainya. Selain obat ini, Ibu pernah sebelum mengonsumsi obat ini, Ibu tuh udah sempat minum nggak Bu obat-obat yang lain atau jamu atau apa-apa gitu? Tapi kalau obat kayaknya enggak. Kalau misalnya jamu kayaknya enggak juga. Nah Ibu, ini untuk obat yang terakhir ada sukralpat. Nah sukralpat ini diminumnya sehari itu cuma 1 kali Bu, tapi 2 sendok teh untuk takarannya. Nah sukralpat ini untuk melapisi dan melindungi luka lambung Ibu. Tadi kan Ibu bilang ada luka lambungnya penyakitnya. Nah ini untuk melindunginya obatnya gitu. Nah diminumnya itu sebelum makan, 30 menit sebelum makan. Tapi seharinya cuma sekali, dan untuk expired date-nya itu di tanggal 25 bulan September tahun 2027 Ibu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu Ibu? Gimana Bu? Iya, dari sekali aja ya Bu. Iya, sekali sehari. Nah Ibu, Ibu kan tadi ada omeprazol ya. Omeprazolnya itu 2 kali sehari, tapi sama minumnya 30 menit sebelum makan. Omeprazol dan sukralpat ini tidak boleh dibandingin, tidak boleh diminum di saat yang bersamaan Ibu. Harus dikasih jeda 2 jam. Jadi Ibu boleh nih minum omeprazolnya untuk pagi dan malam, sukralpatnya siang aja gitu Bu ya. Bisa dimengerti gak Bu? Paham gak Bu? Paham. Jadi sukralpat gimana Bu? Untuk saya minum itu di sehari sekali ya, 2 sendok teh buat makanannya. Terus minumnya sebelum makan, 2 menit sebelum makan. Bisa diminumnya siang. Terus buat expirednya nanti September 2027. Terus Bu? Nah, kalau misalnya ini nggak siang ini saya makan dulu. Boleh Ibu, boleh ya siang. Misalkan sukralpatnya mau malam, boleh Ibu mau malam, mau pagi juga boleh. Kalau sukralpatnya di malam, berarti omeprazolnya di pagi dan siang. Kalau misalkan sukralpatnya mau pagi, berarti omeprazolnya siang dan malam. Yang penting ini tidak diminumkan secara berbarengan.
segera minum, tetapi untuk dosisnya jangan didouble gitu, jangan 2 kali. Oh mungkin ibu telat nih pada siang hari ini gitu untuk minum obatnya. Nah ibu mau minum lagi gitu malamnya, tapi malamnya jangan diminum dua sekaligus. Oh ibu telat siangnya gitu ya, gak minum, terus dosis siang-siangnya ibu minum di malam gitu, dan dosis malamnya juga ibu minum, jangan kayak gitu. Cukup untuk segera langsung untuk meminum obatnya, tetapi dosisnya jangan di 2 kalikan, gitu, jangan digantikan gitu. Gimana ibu? Ya, ini untuk minumnya dapat bisa langsung bawa lainnya Iya. Ya, tetap harus mengikuti anjuran konsumsinya ya. Nah, ibu ini juga kan ibu ada obat-obatannya. Nah, di obat-obatan ini ada hal yang harus dihindari sama ibu. Yang kayak ibu tuh nggak boleh telat makan, terus ibu juga nggak boleh minum kopi, makan yang pedas-pedas, asam berwarna. Dan ibu juga kalau misalkan tidak minum obat, nyari tanpa saran dokter, jadi ibu tuh nggak boleh kayak minum obat-obat yang kayak mungkin paracetamol, ibuprofen, tanpa anjuran dokter ibu nggak boleh ya bu ya. Bisa dimengerti nggak bu? Jadi kalau saya mau mengonsumsi obat saya misalnya harus ini ya, harus Konsultasi dulu ke dokter benar juga. Iya, ibu harus konsultasi ke dokter. Nah, ibu selama minum obat ini nanti ada beberapa gejala yang bakalan muncul, tapi ini keluhannya masih keluhan ringan ibu. Nah, misalkan ibu nanti nyeri ulu hati dan perih, mungkin ya nanti ibu bakalan muncul kembali ketika ibu punya 1 tablet atau ibu nanti kan selama ibu mengonsumsi obat ini ibu bakalan muncul lagi gitu keluhan ringannya, bisa juga kayak mual ibu atau perutnya kembung. Nah itu ibu bisa mengatasinya dengan mengurangi porsi makannya, jadi porsi makannya kecil tapi lebih sering untuk makannya. Nah itu juga bisa ibu kalau misalkan kembung tadi perutnya kembung atau begah, nah ibu itu bisa menghindari untuk minuman yang bersoda dan kopi, itu tidak dianjurkan ya bu. Nah kalau misalkan ibu nanti susah untuk buang air besarnya gitu ya bu ya, nah itu ibu harus banyak minum air putih gitu. Kalau misalkan nanti keluhan nyerinya makin parah, BAG-nya juga makin susah sampai mungkin muntahnya juga berlebihan, ibu boleh untuk di stopin dulu minum obat ini dan ibu balik lagi ke dokter ibu untuk konsultasi gitu. Dan lebih mengerti bu? jadi nanti saya kalau misalnya ada keluhan yang parah kayak muntahnya sering-sering itu nanti ini obat yang dulu diminum Iya, dengan dulu diminum. saya konsultasi Iya, ibu harus balik lagi ke dokter untuk menanyakan ini harusnya bagaimana gitu. Nah, kalau misalkan ini ada yang mau ditanyakan dulu ibu untuk ini, untuk masalah obat cukup. Nah, ibu untuk obat ini harus disimpannya di tempat kering, lalu di tempat sejuk dan harus dijauhkan dari jangkauan anak kecil. Jadi gimana bu untuk penyimpanannya? nanti disimpan itu di tempat yang ini yang nggak kena ini ya sinar matahari kayak gitu, terus sejuk juga, terus jauh dari anak-anak. Iya, ibu harus dijauhkan dari anak-anak gitu. Mungkin cukup ibu untuk konseling ini. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Nanti ini berarti saya dapat obatnya buat 1 bulan ini ya? Iya, untuk 1 bulan. Buat jumlahnya berarti berapa? Kalau untuk omeprazol ini nanti ibu dapat 30. Untuk antasidanya juga harusnya 30 ya bu. Untuk sukrapat itu 1, tetapi ibu di apotek kami itu tidak menyediakan semuanya gitu, jadi hanya beberapa. Nah nanti ibu boleh tebus obat ini di apotek lain. Untuk cara menebusnya ibu cukup bawa salinan besar ini dan ibu bilang untuk nebus sisa obatnya aja gitu. Jadi kita kurang untuk omeprazol kita masih kurang dan sukrapat juga masih kurang. Jadi nanti ibu boleh tebus ke apotek lain. Oh iya, berarti ini nanti buat tembusnya harus di bulan sekarang atau buat bulan nanti juga bisa ya? Bisa bu untuk bulan nanti juga. Gimana bu? Ada yang ditanya dulu? Mungkin cukup bu untuk konseling hari ini gitu ya. Jika ibu merasakan keluhan yang seperti tadi, boleh ibu untuk stop minum obatnya dan
Semoga